Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Patricia Elsa telah bersama dengan Romo BS Mardi Atmojo SJ yang akrab kita sapa dengan Romo Mardi. Dan hari ini merupakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dan warna liturgi pada hari ini putih. Sebagai antifon pembuka, Dialah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat Tuhan menjadi kepala keluarganya. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Mardi. Romo, apa kabar? Baik kabarnya, dan terima kasih bahwa diperkenankan untuk ikut serta berbincang dan merenung, apalagi pada pesta Santo Yusuf atau Santo Yosef. Iya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Mardi. Marilah kita menundukkan hati menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh menyebut-Mu Bapa. Sebab Sang Putra, ialah Yesus, sudah menyebut kami sebagai sahabat. Maka kami boleh menyebut-Mu sebagai Bapa, sebagai saudara dari Yesus. Sementara itu kami bersyukur juga boleh menyebut Bapak Yosef sebagai pelindung selama Sang Putra hadir di tengah-tengah kami sebagai manusia. Terima kasih untuk itu, karena dengan demikian kami Kau dekatkan dengan Sang Putra dan boleh dibersihkan dari noda dosa, karena Sang Putra Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini ada 3 bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkannya, kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan Allah akan memberikan kepada dia takhta Daud bapanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun.
Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih Romo untuk bacaan Kembali. Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada hari ini Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dan sekarang Romo Mardi akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita. Romo silakan Romo. Dikatakan para saudari dan saudara sekalian, ini hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Suatu sebutan yang diberikan pada masa sejarah gereja. Kalau kita mendengarkan berita dari Perjanjian Lama, lalu tersebutlah tadi kitab kedua Samuel. Artinya apa? Artinya gereja mengajak kita melihat lumayan jauh ke dalam hidup leluhur-leluhur Maria, Yosef, sampai dengan abad-abad dalam rangka kitab Perjanjian Lama. Ini mempunyai makna besar, yaitu bahwa bersama dengan Matius nanti kita akan diajak bersatu dengan seluruh keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Suatu keluarga besar yang menerima perjanjian lama dari Allah Tuhan kita. Keluarga besar yang akan menerima perjanjian dari Allah Tuhan kita. Apakah kita tetap sampai saat ini kita tetap berpegang teguh pada janji Allah itu? Apakah Allah juga setia kepada manusia selama ini, Romo? Karena kalau kita lihat dunia semakin banyak juga orang-orang yang mungkin hidupnya menderita, Romo. Dan mereka kehilangan iman akan Tuhan. 2 hal yang penting tadi disebut, yaitu 1, menderita, 2, kehilangan iman. Dua-duanya barangkali agak sering kita dengar, tersentuh pada diri kita, dan terjadi dalam penghayatan iman kita. Oleh sebab itu pertanyaan itu sangat tepat. Karena sekali lagi kita mau mengimani Tuhan Yesus yang dirawat oleh Santo Yusuf dan Maria menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Jadi merupakan suatu kelanjutan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan masih terus berlangsung ya Romo sampai saat ini ya. Benar. Kalau kita baca kitab kedua Samuel tadi, coba disebut Nathan. 2 disebut Daud. Kemudian anak kandungnya dan keluarga dan kerajaannya. Apa kerajaan? Kerajaan Daud. Dan itu dikatakan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kepada umat beriman Perjanjian Lama, dalam hal ini disebutkan kepada Daud, kita yakin, kita mengimani bahwa perjanjian Allah dijamin akan tetap ada. Artinya bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Artinya di hadapan Allah sendiri. Berarti seluruhnya merupakan satu kesatuan dalam cinta kasih Allah yang menciptakan kita, menyelenggarakan kita, dan dengan demikian menjadi penjamin
perjanjian lama pula. Iya, seperti juga pemazmur katakan pada ayat pertama Romo, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Ini iman akan Tuhan yang kita juga harus pegang ya Romo, seperti kata pemazmur. Benar. Dan ada satu kata dari kitab kedua Samuel yang baru kelak akan disadari orang. Kata yang dimaksudkan adalah mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Rumah, house, nanti akan menjadi rumah Allah. Dan rumah Allah berarti kenisah, tempat segala yang dikaruniakan Allah ada pada kita. Oikos dalam bahasa Yunani, yang akan ada banyak berkaitan dengan oikologi, yang tidak hanya berhubungan dengan kembang dan pohon, tetapi oikos berarti rumah Allah, kenisah. Maka itu nanti dalam riwayat Yesus, Anda masih ingat pasti? Kan Yesus hilang umur 12 tahun. Ya. Dan pada waktu dia ditanya oleh ibunya, kamu nggak bilang-bilang sama ibu. Lalu Yusuf rupa-rupanya pernah mengajar Yesus, dan itulah jawab Yesus, sangat baik. Gimana sih kok mencari saya? Kan katanya kenisah itu rumah Bapakku. Kalau aku ke rumah Bapakku kan ya oke-oke aja. Anda melihat di sini, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak hanya tertangkap oleh pikiran anak kecil yang namanya Yesus itu, tetapi rupa-rupanya masuk ke dalam hati. Itu, kenisah itu adalah rumah Bapakku. Dan karena itu seluruh anak cucu Abraham, Ishak, Yakub adalah bagian dari rumah Allah. Maka nantinya beberapa kali orang akan bilang itu anak Daud. Sehingga kesatuan seluruhnya, baik secara batiniah maupun secara sosial dan budaya, menjadi satu kesatuan. Itu yang nanti akan membantu kita untuk lebih memahami peran Santo Yusuf. Ya. Lalu kalau kita ke bacaan kedua Romo. Ya. Ya. Inspirasi apa dari bacaan kedua ini yang bisa Romo sampaikan? Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sana disebutkan sesuatu yang kadang-kadang dipahami dengan perlu diperbaiki. Apa? Hukum Taurat Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran atas dasar iman. Pegangan Taurat kerap kali berarti aturan, aturan, aturan. Padahal kalau membaca baik-baik surat Paulus kepada jemaat di Roma, sebenarnya bukan aturan yang dimaksudkan, tapi pegangan. Yang dipegang seperti Yesus. Apa itu pegangannya? Itu kan rumah Bapakku. Berarti home, oikos, suatu tempat keluarga yang berbapa kepada Allah sendiri. Dan ini sangat
sangat penting dalam kerangka kesatuan Yesus dan Yosef. Bapaknya satu, yaitu Allah sendiri. Maka kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia. Kenapa? Iman Abraham adalah suatu pemersatu antara seluruh umat Israel yang nantinya menyambut Sang Putra Yesus Kristus. Ya, kalau di sini kita belajar dari iman akan Abraham yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya. Nah, ini kekuatan bagaimana seseorang tetap percaya, tetap mempunyai dasar iman yang teguh, Romo. Betul. Dan iman yang teguh ini, belum lama ini kita diingatkan ketika ada anak seorang janda yang dihidupkan oleh Yesus. Kalimatnya adalah menghidupkan orang mati dan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Suatu ikatan dengan kitab Kejadian, awal segala perjanjian. Peristiwa mukjizat di mana orang sakit disembuhkan. Jangan lupa, belum lama yang lalu kita juga merayakan Hari Raya Orang Sakit Sedunia. Dan yang terakhir adalah bahwa pada akhirnya wafat Kristus adalah pemberian hidup baru, perjanjian baru dari Allah sendiri. Merupakan satu kesatuan. Merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah ya Romo. Benar sekali. Ya, baik Romo, terima kasih. Kita sudahi dulu di sesi awal ini. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin disampaikan dari bacaan pertama dan kedua, kita akan di sesi kedua ya Romo ya. Benar. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan kami acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo BS Mardi Atmojo SJ dan saya Patricia Elsa. Pada sesi pertama tadi Romo sudah menyampaikan bacaan pertama dan kedua, kabar baik dan inspirasi yang disampaikan oleh Romo, dan semoga kita semua semakin dikuatkan secara iman dan kepercayaan kepada Tuhan akan kasih setianya. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dari Injil Matius. Hari ini tentang keluarga kudus Nazaret, tentang Yusuf, tentang Yesus. Ya Romo, silakan Romo. Para saudari-saudara sekalian, tentang keluarga Nazaret. Ini ceritanya dalam Matius yang telah kita dengar tadi. Keluarga Nazaret. Lalu kerap kali sih kita pikir Bunda Maria. Dan beberapa waktu yang lalu kita ingat mengenai Maria yang tak bernoda. Dan kalau ada Maria dan Maria dan Maria dalam gereja, selalulah dia yang hebat. Ibu suka kalau disebut Maria. Semua ibu pasti bangga dengan dirinya sebagai ibunya anak-anak. Salah satu yang hebat pada Maria, kita pasti ingat, apa jawabnya kepada malaikat Gabriel? Mengatakan, ya saya mau. Dan karena itu ada penebusan. Sebentar. Maria memang mengatakan ya, betul. Dan itu membawa kemungkinan bahwa lalu akhirnya Sang Putra lahir melalui Bunda Maria. Matius bab 1 yang tadi kita dengar mengatakan sesuatu tambahan yang tidak sepele.
Maria mengatakan, ya. Coba kalau kita memperhatikan bacaan tadi, dikatakan begini, ketika Yesus mempertimbangkan maksud itu, apa maksud itu? Maksud kehidupan Maria, Yusuf, dan Maria mengandung dari Roh Kudus, maka dikatakan kepada Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penting sekali bagi kita semua. Tapi tambahan kalimat juga sama pentingnya. Lihatlah, Matius mencatat, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Apa? Melanjutkan kisah dan mengatakan ya kepada yang dikatakan oleh malaikat dengan menerima Maria dalam pelayanan keluarga kudus Nazaret. Ini adalah suatu pesta besar juga bagi gereja 19 Maret. Bahwa Yusuf bersedia mengatakan ya untuk menjadi pelayan keluarga kudus. Sesuatu yang berharga. Ya. Karena kebanyakan umat Katolik berdevosinya juga kepada Bunda Maria ya Romo ya. Benar. Banyak doa-doa yang disampaikan kepada Bunda Maria. Sehingga terkadang atau seringkali terlupakan sosok Santo Yusuf ini ya Romo. Benar. Dari Santo Yusuf itu kita mendengar suatu jawab sebenarnya juga ya seperti Bunda Maria. Apa artinya ya? Mengatakan ya kepada pesan Allah. Apakah Anda pernah mendengar tentang jawab ya itu? Kalau Anda pernah mendengarkan perjalanan upacara tahbisan imam, salah satu pertanyaan uskup kepada seorang calon imam adalah, apakah engkau mau? Dan seterusnya dan sebagainya. Jawabnya, ya. Apakah Anda pernah memperhatikan upacara perkawinan Katolik? Salah satu pertanyaannya adalah, apakah kamu mau mengangkat dia sebagai suami atau sebagai istri? Jawabnya, ya. Dengan kata lain, ya dalam bahasa lain disebut apa? Amin. Dengan kata lain di sini ada suatu tradisi kita, yaitu amin yang dikatakan kepada Allah. Menjawab amin, ya kepada Allah adalah bagian dari keutamaan Santo Yusuf. Itulah yang secara sangat mengesankan dipakai oleh Bapak Paus Fransiskus ketika mengajak kita mengadakan tahun Yusuf, yaitu agar supaya kita belajar dari Santo Yusuf menjawab ya kepada pesan Allah untuk berbakti kepada Yesus. Dan karena itu juga bersama dengan Maria membangun keluarga kudus Nazaret dan mengajak kita berbakti bersama keluarga kudus Nazaret. Itu yang kita rayakan pada hari ini. Kalau bicara tentang konteks itu sendiri Romo, ini kan hari raya Santo Yusuf.
gereja sendiri berarti ini kan berarti hari besar ya Romo ya? Benar. Iya, dan berarti sosok Santo Yusuf itu sungguh dihormati juga dalam gereja ya Romo? Benar. Iya, bolehkah Romo bercerita sedikit kalau menurut apakah ada di Alkitab tentang sosok Santo Yusuf itu seperti apa Romo? Santo Yusuf itu orang yang satu, rendah hati. Itu penting bagi kita. Ya. 2, dia beriman kepada yang dikatakan malaikat. 3, dia melayani Yesus sebagai anak. Dan kalau memperhatikan bagaimana diskusi antara Yesus dengan bundanya, ketika bunda bilang, kamu payah deh, masa pergi tanpa minta izin kami. Dan lalu Yesus menjawab, loh katanya kalau ke Kenisa itu ke rumah Bapakku. Jadi baik dong kalau saya ke sana. Siapa yang ngajari? Dalam dunia Israel, Bapak yang mengajari itu. Siapa Bapak? Yusuf. Dengan kata lain, dalam hal ini Yusuf adalah pendidik Yesus pada waktu kecil. Apa itu artinya? Bahwa Santo Yusuf melaksanakan perintah Allah, diutus menemani sang putra. Dengan kata lain, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu kata-kata Matius yang terakhir. Artinya, menaati perintah Allah. Artinya, itulah bakti Yusuf yang kita rayakan hari ini, yaitu melaksanakan permintaan Allah, melayani pengutusan sang putra bersama dengan perawan Maria. Jadi siapa? Jadi bunda kita, jadi sahabat kita yaitu Yesus, dan jadi teman perjalanan kita menuju kepada Allah. Itulah pesta Santo Yusuf yang diajak dilakukan oleh Paus Fransiskus. Marilah kita benar-benar mencoba melaksanakan. Bukan demi peraturan, bukan demi perayaan, bukan demi pesta, tetapi demi menjadi sahabat Yesus, anak Maria, dan rekan Yusuf dalam melayani penebusan dan pewartaan kabar sukacita ilahi. Iya, berarti kalau boleh dikatakan kita menjadikan Santo Yusuf itu juga teladan hidup ya Romo ya. Benar sekali. Romo, masih ada sedikit waktu. Saya pernah lihat di dalam gereja, kalau saya boleh sebut gereja Katedral Jakarta, di sana tuh ada patung Santo Yusuf yang sedang berbaring tidur. Apakah Romo tahu kenapa ada patung Santo Yusuf yang digambarkan sedang baringan gitu Romo? Ada ceritanya nggak Romo? Saya tidak mau bercerita mengenai penggalian kuburan dan sebagainya, itu susah itu ya. Iya. Tapi saya ingin menganjurkan kalau Anda, para pendengar dan para pemirsa, ingin, bukalah dalam Google atau dimanapun juga suatu film namanya Mary, the Mother of Jesus. Di sana ada suatu adegan di mana Yesus bersama Bunda Maria mendampingi Santo Yusuf yang sedang berangkat dipanggil Tuhan. Artinya wafat. Dan lalu di situ diperlihatkan adegan ini.
bagaimanakah Yesus dengan Maria menghormati, bagaimana Santo Yusuf mau menyerahkan hati imannya kepada Allah yang mengutus dia menjadi pelayan keluarga Nazaret demi keselamatan kita semua dan mendidik. Seperti kalau Anda bisa membaca dari cerita Yesus ke Kenisa, dikatakan sesudah itu anak itu tumbuh berkembang mengikuti pelajaran orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa? Antara lain Yusuf. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Kita sudah mendekati akhir acara Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik, semoga pada hari ini Hari Raya Santo Yusuf sungguh memberikan penguatan secara iman dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita dan kita belajar meneladani juga Santo Yusuf yang menjawab piyah terhadap panggilan Tuhan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tutup acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau mengutus Putra-Mu menjadi penebus kami. Untuk itu Engkau sudi memilih Bunda Maria menjadi bundanya dan mengutus Santo Yusuf menjadi pendamping kanak-kanak Yesus untuk perlahan-lahan menyambut panggilan-Mu menjadi penebus sampai dengan menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kami semua. Oleh sebab itu, kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan Sang Putra jadi sahabat kami, mengizinkan Bunda Maria menjadi bunda kami, dan mengutus Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga Nazaret, agar kami dapat membangun keluarga yang seperti keluarga Nazaret, sungguh mau membuka hati, mendengarkan pesan, penugasan, pengutusan, dan berkah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Marti Atmojo pamit undur diri, tetaplah jaga kesehatan dan juga semoga kita semua selalu berpacu untuk kebaikan dan juga kebersamaan dengan keluarga dan juga komunitas, membawa kebahagiaan buat kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.